saya ada tugas Pak, ini aksi nyata. Saya belajar dalam konteks untuk bisa menjadi seorang supervisi, ya supervisor untuk tugas calon guru penggerak. Di sisi ini sebelum saya observasi kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dalam istilahnya ini adalah pra-observer Pak. Nah, untuk itu mohon waktunya Bapak berkenan apa yang saya tanyakan mungkin kita saling sharing atau diskusi untuk bisa menjawab di lembar catatan percakapan ini. Nah, yang pertama mungkin Pak, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai nanti kita kelas itu apa kira-kira yang ingin dicapai? Tujuan yang dicapai dari pembelajaran ini adalah siswa diharapkan mampu mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup ke dalam kelompok atau golongan hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditampilkan atau dimiliki dari makhluk hidup tersebut. Oh iya. Kira-kira makhluk hidupnya seperti apa kira-kira? Kalau kita berbicara makhluk hidup itu meliputi ada kelompok organisme hewan, ada kelompok tumbuhan, dan ada juga organisme yang sangat kecil yang disebut mikroorganisme. Terima kasih Pak, sebenarnya luar biasa nih, tujuan pembelajarannya sangat kontekstual banget ya dengan situasi lingkungan alam berarti Pak ya. Lalu selanjutnya Pak, kira-kira dari peserta didik tadi apa yang ingin area pengembangan yang ingin Bapak capai untuk bisa peserta didik capai dalam hal pengelompokan tadi? Apa yang ingin dicapai? Jadi anak-anak memiliki keterampilan dengan cepat mereka bisa mengelompokkan makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri-ciri yang ditampilkan oleh makhluk hidup tersebut dalam kelompok atau golongan tertentu. Golongan tertentu itu misalnya seperti apa Bang? Dia yang di air atau di udara atau dia seperti apa? Dalam pengelompokan, teori pengelompokan itu ada tiga. Ada pengelompokan makhluk hidup secara buatan, sengaja dibuat oleh manusia. Ada juga yang kedua pengelompokan secara alamnya, jadi apa adanya yang diberikan dan ditampilkan oleh makhluk hidup. Ada yang ketiga pengelompokan secara filogenetik, jadi hubungan kekerabatan yang ditunjukkan oleh makhluk hidup itu dengan melihat susunan DNA atau asam nuklearnya. Berarti Bapak ingin menjadikan peserta didik itu memiliki keterampilan melihat pengelompokan berdasarkan dari pertama buatan manusia, yang kedua memang dari alamiahnya, lalu yang ketiga dari keturunan gitu Pak ya, hubungan kekerabatan. Misalnya kawin silang seperti itu Pak ya, atau kawin dalam satu mikroorganisme benda-benda sel-sel kecil gitu Pak. Itu dapat dilihat dari susunan DNA-nya atau asam nuklearnya. Jadi dari susunannya bisa diketahui ada apa tidak hubungan kekerabatan makhluk hidup tersebut. Mungkin luar biasa Pak. Ini kalau saya belajar biologi saya menarik nih Pak. Nah selanjutnya Pak, yang terakhir mungkin strategi apa yang Bapak buat atau capai dalam hal ingin mengembangkan keterampilan? Apa dulu yang harus dipersiapkan kira-kira? Sebagaimana biasa kita mendemonstrasikan atau mendiskusikan teori-teori yang ada. Setelah mereka paham dengan teori tersebut, kita akan ajak mereka langsung ke alam. Jadi mereka sendiri bisa bertanya atau mencocokkan apa yang ada di teori yang mereka pelajari dengan yang ditunjukkan oleh alam, benar atau bagaimana. Karena alam tidak pernah berbohong. Setelah itu, setelah belajar teori, mereka disuruh minta ke lapangan. Ada nggak tahap lagi yang selanjutnya kira-kira? Beberapa tahap yang kita akan lanjutkan setelah mereka masuk teori. Yang satu ada lab tertutup, biasanya di laboratorium. Mereka kita ajak mencoba mempelajari tentang cara-cara pengelompokan makhluk hidup tersebut melalui praktikum yang kita selenggarakan. Atau yang kedua, misalnya bisa kita berikan tugas misalnya atau bagaimana misalnya ke perpustakaan. Kalau perpustakaan misalnya dengan cepat mereka anak-anak juga akan bisa mengetahui kelompok mana buku yang akan dicari dengan pembelajaran. Misalnya ke swalayan, mereka akan dengan cepat bisa mencari bahan atau target yang dicari sesuai dengan pelajaran yang mereka peroleh dalam klasifikasi untuk pengelompokan tersebut. Nah untuk hari ini sepertinya kita akan ke laboratorium Pak. Jadi kita akan memberikan salah satu tadi lewat praktikum yang kita akan selenggarakan hari ini. Nah untuk ke laboratorium itu kira-kira makhluk hidup jenis apa yang akan diamati Pak? Sesuai dengan informasi makhluk hidup tersebut, yang pertama untuk kingdom atau kerajaan hewan kita mencobakan semut. Jadi kenapa semut ini digolongkan dalam kelompok hewan? Kita akan mempelajari
mikroorganisme tersebut, baik secara menggunakan alat mikroskop atau menggunakan alat loop, sehingga kita bisa memperoleh gambar yang lebih besar dari hewan itu sendiri. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak Sudirman sudah menjawab dari beberapa pertanyaan di observasi. Nanti di kelas mungkin akan saya lihat bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai dari pembelajaran biologi ini, dari tujuannya tadi. Lalu saya ingin melihat juga strategi anak-anak dalam mempersiapkan dirinya ketika dia sudah belajar teori, ketika di alam, dan ini sudah mulai praktek bagaimana. Itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sebentar kita akan ke kelas. Terima kasih Pak. Sama-sama Mas. Cahaya, grup cahaya, bukan mencari cahaya maksudnya mikroskopnya di bawah luar ini lampu bola juga yang arahkan sinar. Nah, yang pertama yang bisa amati adalah misalnya kalau sudah terang baru kita mulai lensa kita arahkan ke arah cahaya. Kita lihat di bawah mikroskop kalau sudah terang berarti saat itu bisa kita mulai ya. Nah, langkah yang pertama tentunya adalah kita akan melihat mikroorganisme ya. Dalam praktikum ini kan kita ingin mengetahui bagaimana cara pengelompokan makhluk hidup. Apakah makhluk hidup sudah dimasukkan dalam kelompok tumbuhan ya, apa hewan, atau protista, atau monera, atau jamur. Kan itu hari ini tujuan praktikum kita. Nah, misalnya kita ingin alat yang digunakan, nanti anak baca dulu. Ini namanya kaca objektif ya, kaca percaya, tentunya kalau kita gunakan dibersihkan dulu kan, dibersihkan dulu kalau misalnya kurang bagus, nah bersihkan dulu. Yang kedua ada kaca penutup atau cover glass, sudah Mbak siapkan ini. Ini cover glassnya yang nanti Mas Kiti bawa mungkin mengambil sekiranya sudah siap digunakan ini. Selanjutnya kita akan mengambil sampel atau spesimen dari kaca atau kaca gelas kita yang sudah Anda siapkan dan Anda tuangkan sesuai dengan petunjuk di LKS atau LKPD. Sudah tes saja atau berapa tes ya. Nah, untuk menghindari adanya gelembung air atau gelembung udara yang ada dalam pengamatan anak, kita perlu juga mempelajari atau melatih keterampilan kita untuk menghindari hal tersebut. Kaca OB ini kita letakkan membelah sudut dan jangan dilepaskan kalau begitu saja. Kalau nak lepaskan itu biasanya banyak ada gelembung udara atau gelembung air yang mengganggu pengamatan. Kita bedah sudut dulu. Nah, sudut kurang lebih 180 360 yang ini. Kita lepaskan perlahan-lahan. Nah, kita buktikan di dalam praktikum. Nah, silakan berlatih. Kita lepaskan perlahan-lahan. Nah, tentunya kita ini perlu latihan. Nah, Anda bisa lihat nanti apa ada gelembung udara atau gelembung air. Zoom itunya. Ini lumut ya? Ya. Ini Tempe. tempe untuk jamur. Ya. Ini air kolam. Kalau dah ya, Ini kelas. oh mereka dimasukkan hewan kan jadi ini. Oh, lihat lebih jelas nggak? Ini sudah. Oh, ini lebih terang. Coba aku dong. Tentunya kalau yang menuliskan apanya aja, apa? Ini kelihatannya Malu hidup dia bergerak-gerak gitu. Itu mencari area yang tidak curigai, lanjut. Kalau punya sudah ada kira-kira gambar boleh makin alat pencarian ya. Bukan kesalahan pada anak, cuma kesalahan mikroskop, ada kendala di mikroskop. Tapi bapak lihat anak sudah semangat, sudah mengerjakan, sudah semangat. Terima kasih Pak Sudirman atas waktu dan kesediaannya. Nah, hari ini adalah hari di mana kita melakukan pasca observasi. Saya yang akan bertanya dan Pak Sudirman nanti menjawab dari apa yang saya lakukan. Nah, kemarin sudah ke kelas Pak. Nah,
dan menemukan hal-hal yang menarik dalam kelas. Bagaimana anak-anak praktik melihat sebuah hasil yang ditampilkan dari ciri-ciri makhluk hidup mengenai pengelompokan atau pengklasifikasian. Hari ini juga dihadiri oleh Bapak Iwan Ike sebagai pengajar praktik dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Kelungkung. Saya sekarang calon guru penggerak. Nah, ini kesempatan untuk mewawancari Pak Sudiro. Nah, di kegiatan pembelajaran kemarin Pak, kan tujuannya pembelajaran kemarin itu kan siswa diharapkan memiliki keterampilan Pak dalam bisa mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Nah, kira-kira dari kegiatan kemarin ada nggak yang bisa Bapak amati untuk dijadikan catatan gitu Pak? Apa sih yang kendala atau apa yang menarik yang Bapak temukan waktu itu di pembelajaran di kelas 10B itu? Baik, kelas 10. Yang pertama, karena mereka baru kelas 10, masih perlu kita perlu meningkatkan kepada keterampilan mereka. Keterampilan yang dimaksud dalam penggunaan alat pemeliharaan sama penggunaan alat penggunaan penempatan atau pengelompokannya masih perlu kita tingkatkan sama anak-anak. Sebelumnya anak-anak sudah diberikan pemahaman Pak mengenai materi-materi, lalu memang harus ada prakteknya gitu Pak. Ya, sebelumnya seperti biasa yang disebut dari LKS atau yang diberikan, ya, kita terlebih dulu ada diskusi kecil dulu tentang apa yang mereka harus kerjakan sehingga kegiatan dapat berjalan lebih cepat daripada yang Begitu Pak. iya. Jadi ada pemahaman konsep-konsep dulu. Jadi tentang diskusi dan jawab apa yang anak sudah ketahui tentang klasifikasi. Nanti lewat praktek kita akan lihat fakta apa yang kita jawabkan atau kita diskusikan. Nah, dari yang sudah dijalankan yang dikerjakan anak-anak praktek dukungan yang ada di laboratorium itu mendukung nggak? Alat-alat itu mendukung nggak untuk Bapak mengadakan praktek dan pembelajaran? Ada perlu beberapa yang harus kita sampaikan untuk keberhasilan dari praktikum kita. Ada mungkin beberapa perlu yang kita perhatikan. Memang untuk keberhasilan dan praktek dari anak-anak ada beberapa hal yang perlu kita informasikan. Satu tentang keberadaan lab kita karena digunakan bersama dengan kelas, jadi penggunaannya kurang mendukung. Kemudian segi penyinaran karena kita memerlukan sinar, itu juga sirkulasi udara dan sinarnya itu juga kurang mendukung. Jadi perlu kita menyiapkan dulu sebelumnya tentang lab itu sendiri, keberadaan lab, kondisi pada lab tersebut, terus penyinarannya tadi, dan juga alat-alat lab yang ada. Karena sudah tua mungkin perlu pembaruan untuk mendukung keberhasilan dari praktikum. Dari segi kelayakan Pak, misalkan di rentang dari 1 sampai 10, kira-kira alat itu di rentang yang mana Pak? Dari yang 1 yang paling rendah, 10 paling tinggi. Untuk kelayakannya di angka berapa Pak kira-kira? Kalau kelayakan sih kita standar cukup layak digunakan karena memang secara saking lamanya alat pembiaran kita tidak punya laboran. Nah, jadi harapan yang jadi selaku guru kemudian hari hendaknya setiap lab itu ada laborannya sehingga bisa menjaga kesiapan dari penggunaan lab itu sendiri, pemeliharaan, pengelompokan seperti apa yang kita pelajari. Anak juga dapat mempelajari juga tentang pengelompokan alat, pengelompokan bahan yang di lab itu masih perlu ditingkatkan. Sejauh ini Pak, upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk membuat alat itu terjaga atau mungkin ke depan sudah diprogramkan nggak untuk alat-alat baru? Itu melalui pengajuan mungkin dari Bapak di Waka, mungkin Bapak itu setiap tahun ada pengajuan tentang keperluan apa yang kita perlukan alat atau bahan yang kita perlukan di lab, itu kita ajukan pada Bapak yang duduk di Waka sendiri sehingga ada pengajuan tentang kekurangan atau keterbatasan alat yang kita gunakan. Laborannya Pak,
Iya. itu sudah pernah Bapak sampaikan atau gimana? Karena kita nggak punya laporan. Sering jadi setiap pertemuan ada pertemuan itu Bapak Ibu yang lain juga di lab fisika, kimia itu idealnya kalau lab itu harus ada laborannya. Jadi yang benar-benar mengelola dan menjaga situasi lab tersebut sehingga menjadi kondisi siap digunakan nanti. Sejauh ini Pak, manage-nya seperti apa Pak? Misalnya kayak itu kan kelas, itu kan jadikan kelas juga gitu Pak. Ketika Bapak ingin praktik, bagaimana cara Bapak memanage anak-anak di kelas itu, atau Bapak ingin praktik, gimana cara memanage-nya itu? Karena kan berbarengan gitu ya. Sebelumnya ada solusi kita dengan moving class, di moving class. Jadi sebelumnya kita ada pemberian dari guru yang mengajar di kelas tersebut, kita minta izin untuk menggunakan lab pada hari tersebut. Cuma saja sedikit repot lah, karena kita setiap ada kegiatan praktek kita harus moving kelas, pindah kelas menggunakan lab tersebut. Tapi selama ini masih bisa berjalan. Ada pengertian dari Bapak Ibu dari pengajian. Nanti ada komunikasi ya, yang itu Pak ya. Bagus, komunikasi terbagus. Wah, itu ide yang bagus sebenarnya Pak ya, karena memang keterbatasan ruangan kita juga Pak ya, siswa kita juga bertambah banyak. Jadi harus ada inisiatif atau inovasi yang Bapak munculkan seperti moving class tadi Pak ya. Nah, dari hasil keterampilan dari hasil praktek itu Pak, sudah ada nggak Bapak tercapai dari tujuan dari Pak, dari yang Bapak sudah ajarkan, sudah praktek, dari tujuannya tercapai nggak kira-kira? Oke. Yang pertama dalam keterampilan, mereka merasakan sekali bahwa dengan kita melaksanakan praktikum, mereka benar-benar merasakan tekniknya yang benar, misalnya dalam menggunakan mikroskop, mencari cahaya, keselamatan kerja dan sebagainya. Itu mereka jadi tahu tentang hal tersebut, dari belum tahu menjadi tahu. Kemudian dalam pelaksanaan ilmu yang mereka peroleh, jadi mereka tahu misalnya tentang pengelompokan alat-alat bahan dan zat-zat yang digunakan itu harus dikelompokkan. Yang memang tujuannya adalah setelah dikelompokkan adalah untuk mempermudah mencari atau menggunakan dan sebagainya. Jadi ada pembelajaran mereka di lab. Selain mampu mengelompokkan makhluk hidup, mereka juga secara langsung mereka mendapat pengetahuan tentang pengelompokan alat-alat bahan yang ada di lab, sehingga mereka lebih mudah untuk memperoleh atau mendapatkan alat tersebut. Jadi memungkinkan betul ya. Nah, untuk misalnya dalam pembelajarannya Bapak, misalnya kalau misalnya alatnya nggak ada di sana, ada nggak cara lain yang Bapak tempuh untuk bisa mencapai tujuan belajar? Misalnya alat mikroskopnya nggak ada, kira-kira cara lain apa? Yang lebih sederhana memang alternatif, kalau mikroskop tidak ada, kita gunakan loop kita pembesar itu bisa juga kita gunakan. Jadi ataupun anak bisa memodif kiranya yang bisa mereka lakukan di luar praktek di lab, mereka bisa memodif alat-alat tersebut sehingga bisa juga praktikum kita bisa jalan. Berarti ada cara-cara juga lain Pak ya, selain tidak punya alat mikroskop, ada kaca pembesar. Kaca pembesar bisa kita gunakan. Memungkinkan juga berarti Pak. Iya, jadi bisa juga kita mengoptimalkan potensi yang ada. Terima kasih Pak Sudiro atas waktu dan kesempatannya. Mungkin terakhir Pak, ada nggak kira-kira refleksi yang ingin Bapak sampaikan terkait kegiatan pembelajaran anak-anak ketika situasi yang tadi Bapak hadapi, misalnya keterbatasan tidak memiliki laboran, terus alat-alat juga di sana tidak cukup layak gitu Pak, tapi kan butuh ada pembaruan lagi Pak. Kira-kira refleksi apa yang kadang kita kalau yang namanya biologi praktek itu ada di lab di ruangan, ada di lab terbuka juga di alam. Jadi kita bisa juga mempraktekkan kegiatan-kegiatan ini di alam terbuka. Jadi kita bisa juga melakukan praktikum di luar lab tertutup. Jadi kita bisa menggunakan alam sebagai media. Mungkin sebagai pembelajaran lebih jauh, kita ajak mereka misalnya atau bertanya tentang hasil dari pengklasifikasian itu, di mana saja kita bisa mengelompokkan makhluk hidup tersebut, atau selain makhluk hidup tak hidup juga bisa dikelompokkan
misalnya lewat pasar, perpustakaan, jadi ada proses pembelajaran dan klasifikasi penggelombaan itu. Terima kasih Pak sebelumnya atas penyampaiannya. Sedikit lagi Pak, ini ada rencana pengembangan diri mungkin dengan situasi yang Bapak hadapi dengan tidak adanya kita lab khusus Pak yang biologi ya, dan kan gabung dengan kelas. Mungkin yang kedepan yang ingin dikembangkan kira-kira apa Pak dari mungkin sarana atau dari kompetensi mungkin Bapak Ibu guru yang di bidang biologi atau mungkin Bapak sendiri, kira-kira apa aktivitas yang ingin dikembangkan? Yang kalau kita bisa yang tentang pengadaan sarana dari misalnya itu idealnya sebuah apalagi sains idealnya itu diharapkan sekali ada lab yang khusus masing-masing program studi biologi punya itu harus ada itu untuk menunjang kemajuan di bidang sains lah. Sains tujuan yang ingin dicapai Pak. Kemudian ada laboran yang benar-benar bertanggung jawab tentang menyediakan fasilitas kondisi tidaknya lab cukup sehingga anak memang itu masuk lab mereka siap bekerja. Nah, terus pengadaan ini juga perlu dari Pak Wakasarana kita majukan pengadaan zat atau bahan atau alat yang bisa misalnya diberikan bantuan sehingga menunjang juga pembelajaran tersebut pelajaran biologi dari sini bisa menunjang kemajuan yang biasanya dipelajari Pak, zat-zat apa yang misalnya bisa dibeli untuk dari sekolah itu? Biasanya ada yang metilin biru zat pewarna jadi kita bisa membedakan lah misalnya dengan warna itu kita bisa membedakan mana inti sel namanya, mana selnya itu karena sel itu menyerap zat warna tadi, bisa salah juga dengan metilin biru misalnya. Nah, untuk semua itu tadi Pak, misalnya Bapak ingin ada lab khusus, laboran dan mungkin zat-zat tambahan dan pendukung apa yang ingin Bapak apa ya? Pendukung seperti apa yang ingin Bapak harapkan? Dukungan seperti apa yang ingin Bapak harapkan agar semua itu tercapai? Dukungan seperti apa yang Bapak harapkan? Tentunya harapan kita semua terlibat ya. Guru biologi misalnya terus satu bahasa misalnya untuk menjaga atau memajukan lab misalnya dari Wakasarana barangkali juga dukungannya karena dari seluruh aktivitas ya dari lembaga di SMA 2 yang juga perlu mendukung tentang keberhasilan lab. Biasanya Pak untuk waktu kegiatan lab di Pak itu terjadwal atau memang atau spontanitas atau gimana Pak untuk penggunaan? Biasa itu di lab itu ada jadwal kegiatan. Yang sebelumnya berkegiatan guru biasanya melakukan demonstrasi persiapan, ada ruang persiapan yang kita perlu. Jadi kan sebelum kita memulai suatu kegiatan, guru itu biasanya melakukan persiapan dulu di ruang persiapan sebelum dilakukan kegiatan itu biasanya untuk biar keberhasilan dari apa yang kita lakukan itu jauh lebih bagus daripada tidak ada persiapan. Ada terjadwal. Pak, terima kasih Pak Sudiro atas penyampaiannya dan semangatnya Pak masih tetap mau berkontribusi untuk kemajuan pendidikan sama juga berpihak pada murid karena memang sama sih Pak, IPA sama kayak IPS juga pasti ada praktek gitu. Bedanya kalau IPA itu kan harus ada ruang khusus Pak. Nah, kalau IPS itu masyarakat dan laboratorium jadi ke masyarakat datang ke sana dan Bapak masih semangat untuk bisa mau juga mengajar dengan mempraktekkan juga. Dan waktunya Pak, terima kasih. Sama-sama. Kesempatan waktunya, pengalaman berbagi pengalaman yang luar biasa Pak. Mudah-mudahan saya masih bisa terus bersemangat sampai usai pensiun saya seperti Bapak. Tetap bersemangat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih teman-teman.